Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Robo kelas EL4405 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan mengenai tutorial anotasi dataset untuk object detection di RoboFlow. Adapun kelompok Robo dari kelas EL4405 beranggotakan Saya Aldi Faris Syarif. Saya Fahira Kaulifa. saya Gebi Novaliza. Saya Ibnu Yasin Alfaton. Dan saya Muhammad Haflah. Baik, yang pertama, apa sih yang dibutuhkan untuk membuat dataset deteksi objek atau object detection? Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai ada apa aja sih di computer vision itu. Nah, jadi computer vision itu ada 3 proses ya. Yang pertama itu ada image classification, yang kedua ada object localization, dan yang terakhir ada object detection. Di image classification, saat membuat dataset, kita tidak perlu membuat bounding box dan anotasi, karena image classification hanya akan mendeteksi seluruh image itu aja gitu, langsung. Kalau misalnya object localization, dia akan memberikan lokasi suatu objek pada gambar tersebut, tapi objek yang bisa dilokalisasi hanya satu objek saja. Tapi pada object detection, dalam satu gambar, kita bisa mendeteksi banyak kelas. Contohnya di sini, terdapat 2 kelas, yaitu car dan person, di mana untuk car sendiri ada 3 objek, dan person sendiri ada 2 objek. Nah, di sini dapat dilihat ada kotak-kotak yang mengotaki objek-objek tersebut. Itulah yang disebut dengan bounding box. Dan ada anotasi harusnya di atasnya, yaitu ada car dan person, atau disebut juga dengan label. Nah, berikutnya ada contoh real time dari object detection. Jadi model itu akan mempelajari dataset yang sudah berisi bounding box dan anotasi, sehingga objek yang tidak dianotasi pada dataset tidak akan terdeteksi oleh model. Dapat dilihat seperti video di samping, yang terdeteksi hanyalah car, person, bicycle, dan ada pot di situ ya. Tapi kayak seperti rumah dan pepohonan, pagar, dan lain-lain tidak terdeteksi, karena bisa jadi pada datasetnya objek-objek tersebut tidak diberi label. Nah, terus gimana sih cara kita mempersiapkan dataset untuk object detection? Gimana cara kita bikin anotasi dan bounding box tersebut? Salah satu jawabannya adalah dengan menggunakan RoboFlow, di mana RoboFlow ini merupakan platform yang berbasis web aplikasi yang memungkinkan user atau penggunanya untuk melakukan proses computer vision dari awal sekali, yaitu dari membuat dataset hingga training modelnya secara langsung di RoboFlow. Sekarang kita akan masuk ke tutorial RoboFlow yang akan dipandu oleh teman saya, Algi Faris Syarif. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan bagian untuk pembukaan pendaftaran dan pembuatan proyek dari RoboFlow itu sendiri. Yang pertama-tama Anda bisa akses aplikasi RoboFlow-nya dari alamat di atas. Kemudian Anda akan ditampilkan dengan 2 pilihan. Yang pertama Anda login dengan akun Anda, atau yang kedua jika Anda adalah pengguna baru, Anda bisa mendaftarkan diri ke RoboFlow dengan sign up for free yang berada di bawah tersebut. Baik, selanjutnya akan bisa dimasukkan email yang Anda inginkan yang berfungsi. Kemudian Anda lanjutkan dengan pemberian nama, kemudian dan pemberian password yang kuat. Dan selanjutnya Anda akan menyetujui dari kebijakan dari RoboFlow itu sendiri yang bisa ditanda di kotak di situ. Kemudian lanjut sehingga terbuatlah akun baru. Baik, selanjutnya ini akan Anda bisa lihat di layar. Ada pemilihan setup workspace. Bisa Anda pilih, umumnya bisa dipilih akademia dengan nama yang Anda bisa inginkan untuk workspace. Seperti contoh tugas besar atau dan lain-lainnya.
Kemudian Anda bisa invite untuk kawan kerja Anda menggunakan email yang ada di sini. Anda bisa skip. Kemudian untuk pemilihan tak disarankan untuk menggunakan community karena opsi yang terbilang gratis. Kemudian Anda bisa create public workspace. Bagi Anda yang ingin baru saja memulai dan ingin pelajari RoboFlow, Anda bisa menggunakan guided tour. Namun jika Anda sudah mengetahui beberapa hal mengenai RoboFlow, Anda bisa lakukan dengan explore solo. Nah, kemudian kita akan disuguhkan dengan create project dari workspace yang kita udah buat. Nah, karena tujuan kita adalah untuk object detection, maka kita bisa masukkan object detection dengan bounding box yang sudah disediakan. Kemudian Anda tulis apakah yang ingin Anda deteksi, seperti tangan, batu, gunting, atau kertas. Dan nama proyeknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda yang inginkan. Kemudian setelah itu dengan lisensi CCBY 4.0 Anda bisa memulai public project-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Faton. Oke, selanjutnya itu kita mengupload file atau kita mengupload datasheet yang kita inginkan, yaitu dengan cara mendrag langsung dari folder. Jadi kita drag dari folder. Nah, kita tunggu. Nah, setelah terupload, kita terdapat 152 datasheet atau gambar, di mana terdapat 3 kelas, antara yang pertama ada gunting atau skisser, yang kedua ada batu, yang ketiga ada kertas atau paper. Oke, kita save and continue. Oke, kita tunggu data di-upload. Oke, ini merupakan datasheet yang telah ter-upload dan akan langsung ditampilkan ke annotate. Lalu kita assign image-nya. Kita tunggu. Nah, ini tampilannya. Terdapat 152 data yang belum dianotasi. Jadi kita anotasi terlebih dahulu karena ini kita mulai dari yang paper dulu. Kita pilih bounding box tools-nya. Lalu kita kotakin objeknya. Setelah dikotakin, kita masukkan jenis kelasnya, karena ini termasuk kertas, jadi kita masukin paper. Selanjutnya kita save. Oke, kita kembali buat lihat. Nah, karena tadi dimasukin satu data yang sudah dianotasi, jadi data yang belum dianotasi itu berkurang dari 152 menjadi 151, dan itu data yang dianotasinya sudah ada satu, tadi yang telah dianotasi, dengan kelasnya tadi paper. Kita coba yang lain lagi, kita masukkan yang lain. Pilih bounding box tools-nya lagi, lalu kita kotakin lagi. Oke, setelah sudah, karena tadi sudah ada kelas paper, jadi kita langsung save aja paper. Ini kita kotakin lagi. Kita save lagi. Oke, dapat dilihat tadi kita sudah memasukkan 3 data yang sudah di-annotate dan yang belum kurang 149 data. Kelasnya yang baru ada cuman yang paper. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aflah. Oke, kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu batu atau rock. Kita klik gambarnya, lalu kita pilih objek yang ingin dianotasi. Oke, lalu kita masukkan kelasnya rock. Lalu kita save. Kita lakukan ke gambar berikutnya. Kita drag. Lalu kita masukkan kelasnya. Ya, kita lakukan hal yang sama pada gambar berikutnya. Dapat dilihat sekarang sudah ada 6 gambar yang dianotasi. Kita lanjutkan ke kelas scissor atau gunting.
Kita pilih gambarnya. Kita menggunakan fitur bounding box tool. Lalu kita pilih objeknya yang ingin dianotasi. Oke, kita masukkan kelasnya gunting atau scissor. Lalu kita save. Kita lakukan dengan gambar yang lain. Nah, terdapat fitur untuk menyesuaikan gambarnya yang ingin dianotasi, jadi bisa disesuaikan dengan objeknya. Jika dirasa sudah sesuai, lalu kita masukkan kelasnya dan kita save. Oke, selanjutnya sudah terdapat 152 gambar yang diannotate. Lalu kita add 152 gambar ya to datasheet. Add image. Tampilan gambar-gambar yang sudah dianotasi. Lalu kita masuk ke generate. Nah, di sini terdapat 3 bagian yang bisa dipartisi, ada training, ada validation, dan ada testing set. Kita bisa menyesuaikan berapa gambar yang ingin dimasukkan untuk validasi, berapa gambar yang untuk train, dan berapa gambar untuk tes. Kita coba untuk trainnya 86, validasinya 48, dan tesnya 18. Lalu kita klik save. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gedi. Baiklah, langkah selanjutnya adalah pre-processing. Tapi apa sih pre-processing itu? Jadi pre-processing ini adalah tahapan yang digunakan untuk memformat gambar sebelum digunakan sebagai model training dan interferensi. Nah, ini adalah step penting untuk membersihkan data gambar sebelum digunakan menjadi model computer vision tadi. Dan dalam RoboFlow ini sebenarnya ada banyak pre-processing, tapi dalam hal ini ada dua, ada auto orient sama resize. Apa sih auto orient? Jadi auto orient akan mengubah orientasi data gambar, misalnya di flip dan lain sebagainya. Oke, bisa di-apply. Dan selanjutnya ada resize. Resize ini akan mengubah ukuran semua dataset menjadi ukuran yang kita inginkan. Dan biasanya di YOLO V5 itu digunakan ukurannya 416 dikali 416. Kalau udah kita apply juga. Setelah pre-processing selesai, continue, maka lanjut ke proses augmentation atau augmentasi. Di augmentasi ini adalah proses manipulasi yang diterapkan pada dataset gambar untuk menciptakan versi yang berbeda dari konten yang sama. Tujuannya adalah untuk menciptakan lebih banyak ragam contoh gambar pelatihan, misalnya dengan cara mengubah rotasi, kecerahan, skala gambar, dan lain sebagainya, dengan mempertimbangkan seperti apa sih subjek gambar ini dalam berbagai situasi. Gitu. Kita bisa milih mau augmentasi seperti apa. Misalnya kita pilih yang flip. Nah, hal ini dilakukan karena tidak mungkin benar-benar menangkap gambar yang memperhitungkan setiap skenario yang dicakup dalam model yang kita inginkan gitu. Maka dari itu augmentasi dapat membantu untuk meningkatkan ukuran sampel data pelatihan dan menambahkan kasus baru yang mungkin sulit ditemukan di dunia nyata. Boleh diklik continue. Baiklah, langkah selanjutnya generate akan dijelaskan oleh Fahira. Oke, berikutnya kita masuk ke generate. Jadi di sini kita bisa ubah-ubah lagi. Kita mau bikin maksimum image-nya itu berapa. Di sini kita bikin 320 aja untuk maksimumnya. Terus kita tekan generate. Oke, kemudian dia akan menginisialisasi sama nge-generate image-image tadi. Nah, kemudian
tadi kan dataset kita tuh 150. Cuma karena kita generate jadi 320 image dan kita nambahin beberapa preprocessing dan augmentasi, jadinya dataset kita tuh nambah jadi 320 image gitu. Ini bisa dilihat datasetnya, ada yang tadi hasil augmentasinya, ada yang di flip, ada yang disaturasi, dan lain-lain. Oke, kemudian kita balik lagi. Nah, di sini RoboFlow menyediakan fitur untuk training langsung dataset kita. Jadi kita tekan aja start training. Nah, karena yang accurate ini lebih lama dan juga berbayar, jadi kita pakai yang fast aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada train from previous checkpoint, ada train from public checkpoint, sama train from scratch. Kita pilih yang previous aja, yaitu yang terakhir kita kerjain. Oh, sorry, yang recommended aja. Nah, di sini ada beberapa model. Terus langsung kita start training aja. Oke. Nah, sekarang si trainingnya lagi in progress. Sambil menunggu trainingnya in progress, saya akan menjelaskan bagaimana cara dataset ini bisa kita gunakan di luar RoboFlow. Oke, nah ini di RoboFlow-nya sudah selesai nge-training model. Terus ini ada training result-nya menunjukkan MAP atau Mean Average Precision. Terus ada precision-nya sama recall-nya. Recall ini itu ketepatan presisi dia ngeanotasiin gambar atau nge-labeling gambar. Jadi kayak misalnya ketepatan gambar dalam mengkelaskan suatu objek. Kemudian untuk precision-nya ini bisa dikatakan rendah ya, 61,2% karena tadi datasetnya kurang bervariasi dan kurang banyak. Karena dataset yang baik itu adalah dataset yang banyak dan bervariasi. Karena tadi dataset cuma 300-an, sedangkan biasanya untuk object detection itu dataset yang digunakan bisa sampai ribuan. Nah, berarti sekarang kita coba langsung aja dari RoboFlow-nya. Kita use your webcam. Sebelumnya berarti di sini aku stop video dulu. Karena nggak bisa dua kamera. Oke. Lagi loading modelnya. Nah, terus kita arahin. Nah, di sini model ngedeteksi tangan aku tuh paper. Terus coba kita ganti jadi batu. Nah, dia ngedeteksi jadi rock. Terus scissors. Nah, di sini seperti yang tadi kita lihat, result precision-nya itu juga rendah. Oke, ini scissors tapi dia ngedeteksinya paper. Karena mungkin masih kurang dataset untuk scissors-nya. Nah, di sini muka juga nggak terdeteksi karena tadi pada dataset nggak ada kelas muka. Oke. Oke, nah selanjutnya gimana sih kalau misalnya kita mau pakai apa namanya dataset ini di luar dari RoboFlow? Nah, di sini ada tombol export. Jadi kalian bisa langsung aja tekan show download code. Terus bisa langsung dikopiin codingannya ke bagian persiapan dataset di codingan object detection kalian. Oke. Baiklah, sekian presentasi untuk tugas besar kecerdasan buatan kelompok Robo pada siang hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.